Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Wajah Tulong kini terlihat sangat jelek. Ia cemberut sambil meregangkan ototnya, seolah ingin menghajar seseorang. Melihat Tulong telah terpancing, Duan Du kini tersenyum lebar. Taruhan apa yang kau inginkan, hah? Tulong langsung bertanya disertai terdengar suara dengusan. Gampang, jika Paman Tulong bisa menahan satu pukulanku, maka aku akui Paman memang kuat dan julukan Paman Tulong sang monster pembantai gila itu memang benar, ucap Duan Du kini tersenyum lebar. Siapa takut? Ayo keluarkan semua kekuatanmu, walau kau menyembunyikannya sekalipun. Aku Tulong sang monster pembantai, tidak pernah takut dan bukanlah seorang pengecut yang suka omong kosong, ucap Tulong dengan nada sombong. Tulong juga menepuk dadanya dengan bangga. Tulong memang memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa kuat, tapi ia tidak pernah serius bertarung saat menggunakan tubuhnya dalam menahan serangan musuh. Karena ia lebih senang langsung menyerang dan membunuh musuh, daripada menunggu dirinya dipukul lebih dulu. Walau Tulong memiliki tingkat kultivasi Dewa Raja Semesta bintang 1 awal. Untuk kekuatan tubuhnya atau fisiknya setara dengan Dewa Raja Semesta bintang 4 puncak. Tapi Duan Du tahu jika Tulong tidak sesederhana yang terlihat. Jika Duan Du melihat mata Tulong lebih lama, maka ia akan melihat kegelapan tanpa batas. Duan Du tentu pernah membuktikan dugaannya itu dan ternyata benar. Bai An juga pernah melihat mata dan menelusuri Tulong lebih dalam, ia hanya melihat jurang kegelapan tanpa ujung. Bagaimana Bai Tan? Coba beritahu kakak. Aku minta izin untuk membuka segel ini setidaknya 50% saja, ucap Duan Du melalui telepati. Walau Duan Du terlihat bicara sendiri, Duan Du yakin jika Bai Tan mendengar ucapannya. Bai An yang masih berada di dunia energi kini mendengar apa yang Duan Du katakan. Karena Bai Tan hanya meneruskan apa yang Duan Du ucapkan. Sambungkan ke Duer, aku ingin bicara dengannya. Ucap Bai An melirik ke arah Bai Tan yang kini kerjanya hanya tidur. Bai Tan hanya mengangguk santai. Tanpa basa-basi Bai An langsung bicara. Jangan bercanda bocah, jika kau membuka segel kekuatanmu sebanyak 50% maka kau bisa membunuh Tulong, ucap Bai An melalui telepati. Nada suara Bai An terdengar marah selama beberapa saat, setelah itu ia mencoba tenang. Aku memang menyuruhmu untuk membuka wajah asli Tulong, tapi jangan terlalu berlebihan, karena aku yakin Tulong juga punya masalah pribadi yang tidak harus ia ungkapkan kepada kita. Walau begitu, ia pasti akan membuka identitas dirinya suatu saat nanti. Di kapal langit, Duan Du yang mendengar suara kakaknya yang kini marah-marah langsung tersenyum kecut. Tadi kau yang menyuruhku, tapi kenapa malah kau marah-marah? Gumam Duan Du memasang wajah cemberut. Kak, aku yakin ia tidak akan mati, tapi setidaknya ia hanya terluka saja. Ayolah aku juga ingin melihat apakah Tulong ini masih tetap menyembunyikan identitasnya setelah aku pukul, ucap Duan Du kini terdengar merengek melalui telepati. Bai An kini terdiam, ia melirik ke arah Bai Tan yang langsung mengangkat bahunya. Apa yang diucapkan bocah itu benar. Tapi aku menyerahkan semuanya padamu, karena kau telah menganggap Tulong keluargamu, maka ini masalah yang berbeda. Jawab Bai Tan. Mendengar itu, Bai An seketika bimbang,
Di satu sisi ia ingin melihat sampai mana batas kekuatan Tulong dan ingin melihat wajah aslinya. Tapi di satu sisi lagi ia takut melukai keluarganya. Setelah merenung cukup lama, Bai An kini mengambil wajah teguh. Tidak akan ada hasil tanpa kerja keras, gumam Bai An. Lakukan. Duan Du kini memasang wajah senyum-senyum layaknya orang gila. Hehehe, baiklah kita lakukan di luar, kekeh Duan Du. Tulong yang telah terpancing langsung keluar. Wus. Duan Du yang melihat Tulong keluar langsung menyusul. Wus. Sementara Chen Tian kini memasang wajah bersemangat. Ini yang ia tunggu dari kemarin, melihat adanya keributan. Chen Tian juga memaksa Xiao Litan dan Guan Shengju untuk bertaruh, siapa yang akan keluar jadi pemenang. Chen Tian tentu saja akan mengambil Duan Du sebagai pemenang taruhan ini. Sementara Xiao Litan dan Guan Shengju hanya bisa pasrah saja mengikuti kemauan Chen Tian. Jika ia menolak, maka ia bisa mendapat hadiah yang tak bisa mereka lupakan dari Bai An. Chen Tian sengaja menggunakan nama Bai An sebagai ancaman, agar mereka mau bertaruh. Sebenarnya Chen Tian ini adalah perampok nyata. Walau ia terlihat baik dengan cara mengajak bertaruh, tapi itu tidak ada bedanya dengan cara langsung merampok keduanya. Tentu saja Xiao Litan dan Guan Shengju sadar jika mereka saat ini sedang dirampok. Tapi mereka bisa apa? Yang mereka bisa hanya memasang wajah kecut. Untuk Lang Zai, ia tidak terlihat di dek kapal, yang artinya ia dalam masa pelatihan tertutup. Jauh di ruang angkasa, saat ini Duan Du dan Tulong terlihat saling memandang. Melihat jika mereka sudah cukup jauh dari kapal langit dan dunia inti ke-6. Tulong dan Duan Du mengangguk serempak. Hehehe, apakah kau sudah siap Paman Tulong? Tanya Duan Du terkekeh kecil. Aku sarankan kau benar-benar mengeluarkan semua kekuatan tersembunyimu, karena aku serius dalam memukulmu, sambung Duan Du kini memasang wajah serius. Haah, bocah, langsung saja, karena aku sudah siap dari tadi, ucap Tulong dengan nada menantang. Seketika aura Tulong berubah bersamaan dengan tubuhnya yang membesar, menjadi setengah monster naga dan setengah manusia. Tubuh Tulong kini setinggi 10 meter, yang mana di setiap kulitnya tumbuh sisik berwarna hitam pekat dan sedikit bercahaya. Sisik tersebut adalah sisik naga yang cukup berbeda dari sisik naga pada umumnya. Bahkan Duan Du sedikit terkejut saat melihat sisik naga yang ada di kulit Tulong. Sisik naga Tulong ditumbuhi duri kecil seperti jarum. Jika orang tidak memperhatikannya dengan teliti, maka mereka tidak akan sadar jika di setiap sisik tersebut ada duri. Aura Tulong juga jauh berbeda dari yang Duan Du rasakan tadi, bahkan Duan Du merasa sedikit tertekan selama beberapa detik. Akhirnya, ia mengeluarkan sedikit rahasianya, gumam Duan Du tersenyum kecil. Aku ingin tahu apakah ia bisa menutupi wajahnya lebih lama lagi. Sambung Duan Du kini memejamkan matanya. Beberapa detik kemudian, Duan Du langsung membuka matanya. Wus! Mata Duan Du bersinar putih kehijauan, mata Duan Du terlihat seolah jurang cahaya tanpa batas juga seperti Tulong. Tulong yang melihat itu langsung menjadi bersemangat. Ayo, kerahkan semua kekuatanmu bocah nakal dan jangan menahan dirimu, teriak Tulong kini dengan suara menggebu-gebu. Duan Du seketika menyinggungkan senyumnya. Jangan menangis ya. Karena setelah ini kau akan terbaring di tempat tidur paman, ucap Duan Du langsung menghilang dari tempatnya. Wus! Duan Du langsung muncul tepat di depan Tulong, yang kini menyinggungkan senyum menantang. Tangan Duan Du telah dibatuli oleh berbagai macam hukum dan energi yang sangat besar. Dapat terlihat jika Duan Du memang tidak main-main dalam ucapannya tadi. Tekanan mengerikan kini menyebar ke segala arah saat tangan Duan Du terayun. Bahkan kapal langit tempat Chen Tian dan yang lainnya berada terkena dampak dari tekanan serangan Duan Du. Terlihat jika kapal langit kini berguncang hebat. Luar biasa, seru Xiao Litan dan Guan Shengju serempak saat mengetahui jika kekuatan Duan Du yang sebenarnya sekuat ini. Mereka tak pernah menduga jika Duan Du menyembunyikan kekuatannya. Jauh di dunia inti ke-6,
Saat ini terlihat orang berjubah kini keluar dari dunia tersebut, bersama seseorang yang tak lain Wen Dongyun atau wakil Master Sekte Es Abadi. Mereka juga dapat merasakan tekanan yang mengerikan dari luar angkasa. Saat mereka sudah keluar dan melihat dari kejauhan siapa orang yang mengeluarkan tekanan tersebut, keduanya membelalakkan matanya. Namun dengan cepat orang berjubah tersebut merubah ekspresinya. Guru memang kuat dari dulu, aku juga tahu jika tidak mungkin ia hanya berada di Dewa Raja Semesta, gumam pria berjubah sambil menggenggam erat tangannya. Pria berjubah tersebut kini mengingat janjinya dulu saat gurunya pergi. Ia sangat ingin membanggakan gurunya tersebut, hingga ia berlatih keras dan sudah berapa kali ia jatuh bangun. Pria berjubah itu adalah Baotang, murid Duandu saat mereka bertemu di sebuah dimensi kecil. Tak hanya Baotang dan Wen Dongyun saja yang keluar, banyak sekali ahli-ahli kuat yang selama ini bersembunyi ikut keluar, saat merasakan getaran dari sebuah tekanan yang keluar dari serangan Duandu. Beberapa penguasa dunia yang tidak terlalu jauh dari lokasi Duandu dan Tulong berada, kini keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat melihat dua orang dan menduga akan bertarung, mereka semua tiba-tiba merasakan hawa dingin dan yakin jika mereka sampai bertarung, maka beberapa dunia inti di alam semesta inti ke-6 akan terkena imbas dari pertarungan mereka. Mereka juga berpikir tak sedikit dunia inti akan hancur jika pertarungan mereka terus bergeser. Di tempat Duandu, saat ia mengayunkan tinjunya tepat ke dada Tulong, ia merasakan ada yang tidak beres. Namun karena sudah terlanjur menyerang, ia tetap melanjutkannya tanpa berniat menghentikan tinjunya. Blus, bom, ledakan yang sangat besar tercipta hingga menyebabkan api yang kini menyebar luas. Para ahli maupun para penguasa dunia langsung melindungi diri mereka, saat merasakan hawa panas yang mengerikan, bahkan bisa membunuh ahli setingkat Dewa Raja Semesta Bintang 5 Puncak, dan bisa membuat Dewa Master Semesta Bintang 1 terluka parah. Chen Tian, Xiao Litan dan Guan Senju langsung dengan cepat menggerakkan kapal langit kembali ke dunia inti ke-6. Walau begitu, beberapa bagian dari kapal langit terlihat ikut terbakar akibat dampak serangan Duandu. Sementara Duandu yang baru saja menyerang Tulong kini mengerutkan keningnya. Ilusi dunia, gumam Duandu setelah tersadar dari beberapa yang mengganggu pikirannya dari tadi. Saat tangan Duandu ingin menyentuh dada Tulong beberapa saat tadi, ia merasakan tubuh Tulong layaknya sebuah dinding beton. Tangan Duandu ibarat kayu lapuk dan tubuh Tulong ibarat dinding beton. Tulong yang mendengar itu sedikit terkejut, tapi tak lama ia menyinggungkan senyum lebar. Hahaha, bocah nakal, aku lupa memberitahumu jika kau boleh menyerangku lebih dari satu kali. Ayo cepat serang aku sekuat tenagamu, tantang Tulong kini menyeringai. Tapi Duandu hanya diam saja, ia terlihat menyinggungkan senyum licik. Terlebih ada sebuah energi transparan berbentuk manusia berada di samping Duandu. Yaps, energi tersebut tak lain adalah Baitan. Baitanlah yang menjelaskan jika tadi Tulong menggunakan ilusi dunia. Itu adalah bentuk kekuatan bawaan dari tubuh seseorang yang telah mencapai puncak. Baitan tentu mengetahui informasi tersebut. Ia juga memberitahu jika tubuh bawaan seperti Tulong ini tidak akan ada di dimensi ini. Bahkan para pendiri dimensi atau alam semesta ini tidak ada yang mampu sampai ke kekuatan tubuh seperti Tulong. Duandu tentu juga mengetahuinya jika saat ini artinya Tulong bukan berasal dari sini. Bisa jadi Tulong adalah orang yang telah disusupkan untuk mengintai para pendiri alam semesta ini. Setelah dirasa tahu semua yang ia dapatkan, maka ia memberi kode untuk menginvasi orang-orang dari dimensi luar untuk menyerang tempat ini. Melihat Duandu tersenyum licik, Tulong merasakan semua bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Apapun yang bocah ini rencanakan, aku tak akan membuka diri, cukup sedikit saja sudah cukup, gumam Tulong dalam benaknya. Walau aku tidak tahu dari mana ia mendapatkan tentang ilusi dunia, itu tidak penting, sambung Tulong. Hehehe, pamantu, kau sudah kalah. Lihatlah di tubuhmu, ada sedikit sobekan di pakaianmu. Jadi sudah jelas siapa pemenangnya,
kekeh Duandu langsung menghilang dari tempatnya. Sementara Tulong kini memasang wajah jelek, semangat bertarungnya langsung hilang dan diganti dengan perasaan kesal. Bocah licik ini, apakah aku tidak bisa menang darinya hanya satu kali saja, gumam Tulong merasa heran. Tulong dari dulu tidak pernah bisa menang, dari pertarungan, adu kecerdasan dan apapun yang mereka pertaruhkan ia selalu saja kalah. Dan saat terakhir ia sudah merasa menang, Duandu selalu saja tahu cara agar ia menjadi turun drastis langsung ke bawah. Seperti saat ini, Tulong akui saat ini memang benar, ia melihat ada sebuah sobekan dari bajunya bagian bawah kiri, tepatnya di bagian pinggang. Kapan bocah itu bisa mendaratkan serangannya? Gumam Tulong dalam hati. Setahunya, tubuh ilusi dunia tidak akan bisa ditembus oleh semua orang yang ada di alam semesta ini, walau para pendiri alam semesta ini menyerangnya bersamaan pun, ia tidak akan bisa ditembus kecuali mereka tahu di mana titik lemahnya. Apakah bocah itu tahu di mana titik lemah ilusi dunia ia? Gumam Tulong kini menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sambil melirik ke beberapa orang yang kini melihatnya dari kejauhan. Hehehe, rupanya ada makanan lezat di sini, kekeh Tulong. Namun saat ia akan pergi, terdengar sebuah suara. Karena kau kalah, maka kau tidak boleh sesuka hati mulai saat ini selama 1 hari. Tentu aku sebagai pemenang kau harus menurutinya. Bocah licik, kurang ajar, Bangs Asteriste, akan aku cincang dirimu, raung Tulong di dalam hatinya. Wos, tep-tep, melihat wajah Tulong yang cemberut, Chen Tian, Lang Zai, Xiao Litan dan Guan Shenju seketika tertawa terbahak-bahak. Apalagi tawa Chen Tian disertai kebahagiaan tiada dua. Hal itu membuat Tulong kini terlihat semakin kesal. Kalian ini sama saja, tertawa saat aku menderita saja, dengus Tulong sambil menatap ke arah Duandu yang sengaja mengalihkan pandangannya. Bocah nakal, kenapa kau melarangku menyerang mereka semua? Padahal mereka telah melihat kekuatan kita, jadi tidak baik memperlihatkan kekuatan kita yang sebenarnya, tanya Tulong kini terdengar kesal tapi di satu sisi ia juga serius. Chen Tian, Lang Zai, Xiao Litan dan Guan Shenju juga setuju, kini mereka melihat ke arah Duandu. Duandu langsung memasang wajah polosnya. Namun Chen Tian langsung berkata, "Duer, jangan bercanda, kami penasaran mengapa kau membiarkan mereka hidup." Nada suara Chen Tian terdengar sedikit ada ancaman. Hal tersebut membuat Duandu tersenyum kecut, apalagi saat melihat tatapan Lang Zai yang ingin memakannya. "Baiklah aku akan bicara," ucap Duandu memonyongkan bibirnya. Jika saja mereka bukan keluarganya, mungkin Duandu sudah dari tadi menghajar mereka semua. Saat ini akan ada orang yang akan membasmi mereka, untuk lebih dalam aku tidak tahu, karena kakak yang memberitahuku beberapa saat lalu melalui token telepati, ucap Duandu dengan nada mengeluh. Chen Tian dan yang mengangguk-angguk saat mendengar Duandu memberitahunya. Apalagi ini kabar dari Bai An, jadi mereka akan langsung percaya. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, Duandu sedang membohongi mereka. Untuk masalah ada yang akan membasmi mereka mungkin itu benar. Tapi untuk identitas orang yang membasmi mereka, ia sangat tahu. Info ini Duandu dapatkan dari Bai Tan tadi, jika muridnya Bao Tang adalah seorang penguasa dunia inti ke-6. Setelah Bai Tan menyelidiki secara pasti, ia langsung memberitahu Duandu semuanya. Bao Tang juga mempunyai banyak bahawan yang tersebar di seluruh alam semesta inti ke-6. Mereka saat ini akan berkumpul tepat pada hari ini. Sebenarnya Duandu sangat ingin menemui muridnya itu, dan bertanya bagaimana ia bisa sampai ke sini. Tapi karena saran dari Bai Tan, ia kini tetap melanjutkan perjalanannya ke dunia awan untuk bertemu Bai An lebih dulu, baru setelah itu ia akan pergi ke alam semesta inti ketiga. Aku tak menduga jika setengah jiwaku bisa dilukai olehnya, gumam seseorang dengan aura yang sangat mengerikan. Bahkan auranya yang berwarna hitam mengubah dunia yang ia tempati, menjadi gelap total selamanya. Tapi mereka semua menarik,
jiwaku yang setengahnya hanya memiliki pikiran bertarung kini bisa memiliki sedikit kecerdasan akibat hasutan mereka. Sambung orang tersebut, ia sangat mirip dengan Tulong. Tapi bentuk tubuhnya sangatlah besar, bahkan besar tubuhnya menyamai dunia inti ke-6. Sementara tempat ia berada juga sebuah dunia, tapi orang yang dengan Tulong terlihat kecil di dunia tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana besar dunia tersebut. Tempat orang yang mirip dengan Tulong itu adalah dunia monster raksasa, tidak ada sama sekali manusia atau ras lain di sana, selain ras seperti Tulong yang memiliki tubuh besar. Sebuah keluarga iya. Aku tidak pernah memikirkan hal ini dari dulu, terlebih lagi saat keluargaku dibantai oleh klan Bai, aku bersumpah akan memburu mereka. Tapi saat ini aku sedikit menambah tujuanku, yaitu menjaga mereka layaknya keluarga, seperti mereka menjaga setengah jiwa yang aku buat, gumam orang yang mirip dengan Tulong. Sebuah senyum terukir di bibirnya, tapi bagi para bawahannya, mereka seolah melihat monster yang ingin memakan mereka hanya dengan senyum saja. Setelah itu mata orang yang mirip dengan Tulong mengarah ke jutaan bawahannya. Jutaan bawahannya kini merinding, jika saja satu dari bawahan orang yang mirip dengan Tulong ini ada di tempat Bai-an, maka ia bisa menjadi penguasa semesta buatan para klan Bai. Karena kekuatan mereka yang terendah ada di Dewa Grandmaster Semesta Bintang 1 awal. Beritahu para penguasa dimensi pusat, jika invasi ke dimensi buatan klan Bai diundur, jika mereka marah, maka lawan saja. Kita tidak perlu takut kepada mereka. Suara orang yang mirip Tulong sangat dingin, setiap kata yang ia ucapkan menggetarkan dunia tempatnya berada. Salah satu dari mereka, atau bawahan setianya langsung mengangguk patuh, setelah itu ia menghilang. Bagaimana? Apakah kau dapat melihat wajah asli Tulong? Mendengar Bai-an langsung bertanya ke intinya. Bai-tan seketika menggeleng. Aku merasa ia bukanlah manusia atau makhluk hidup, tapi aku tidak tahu ia sejenis apa. Karena setiap aku ingin masuk lebih dalam, sebuah tekanan beserta energi yang bahkan jauh lebih kuat dari diriku langsung membuatku dilempar mundur. Bai-an seketika mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan Bai-tan. Katamu energi alam semesta seperti dirimu sangat kuat, bahkan. Cukup, jangan samakan aku dengan dimensi pusat, aku juga sudah memberitahumu jika aku tercipta akibat alam semesta ini dibuat. Terlebih lagi aku sudah memberitahumu jika alam semesta tempat aku tercipta juga hanyalah dimensi kecil. Ucap Bai-tan memotong ucapan Bai-an dengan nada kesal. Ia menambahkan. Terlebih aku baru berevolusi 1 kali, jika aku sudah berevolusi 3 kali maka aku mungkin bisa mengimbanginya, dengus Bai-tan. Bai-an langsung terkekeh kecil, ia tahu jika Bai-tan ini sangat kesal jika disama-samakan dan dibandingkan. Baiklah, aku tahu aku salah, dan juga untuk evolusimu, kau mengatakan bisa melakukannya jika menyerap artefak tingkat dewa bukan? Tanya Bai-an kini memikirkan sesuatu. Ya, tapi bukan 1 atau 2 artefak saja, aku membutuhkan lebih dari 100, jawab Bai-tan masih dengan nada ketus. Wow, jangan marah dulu, bagaimana dengan dunia awan? Terlebih lagi kau bilang jika dunia buatan milik penguasa semesta inti ke-6 juga sebuah artefak dari berbagai macam artefak dewa, terlebih lagi aku berencana kau juga menyerap inti dunia tersebut. Melihat Bai-an mencoba merayunya, Bai-tan sedikit mendengus, tapi ia tetap setuju dengan ucapan Bai-an. Terlebih lagi banyak sekali sesuatu hal yang tak terduga di dunia awan tempat mereka ini. Bai-tan telah menyelidiki setengah dari dunia awan, dan hal itu membuatnya cukup terkejut. Baiklah, jadi kapan kau akan bergerak? Aku juga tidak bisa melakukan sesuatu sesuka hatiku tanpa persetujuanmu, karena kau adalah tuanku, ucap Bai-tan kini terdengar bersemangat saat ia bertanya. Sambil menunggu bocah itu kesini dan aku juga ingin bertanya sesuatu ke Tulong, maka butuh waktu sekitar 5 bulanan lebih. Jawab Bai-an kini berpikir untuk apa mereka selama 5 bulan di sini dan tidak mungkin mereka diam saja. Terlebih pernikahan Hukia akan dilaksanakan 3 tahun lagi. Selama 5 bulan ini,
lebih baik kau selidiki lagi setengah dari dunia ini dan laporkan apa saja yang kau lihat. Jika ada sesuatu mencurigakan, langsung beritahu aku, karena mungkin saja kita akan mengubah rencana jika sesuatu yang mencurigakan itu membahayakan keluarga kita." Bai Tan langsung menghilang setelah mendengar ucapan Bai An. Tepat setelah 7 bulan, saat ini Duan Du, Chen Tian, Tulong bersama yang lainnya telah bertemu dengan Bai An. Mereka duduk bersama sambil menikmati arak. Jadi kapan dan dengan siapa aku berangkat, Kak?" tanya Duan Du setelah ia menikmati beberapa teguk arak. Bai An yang sedang bicara dengan Hu Liu Chen langsung mengalihkan pandangannya ke arah Duan Du. Setelah sepakat bersama adik ipar, leluhur Ling Yenru, Bing Lou dan Hu Hongmeng, maka kami akan mengirimmu bersama Tulong, Chen Tian dan Lang Zai." Jawab Bai An terdiam sesaat. "Tapi mungkin akan ada beberapa orang lagi yang akan menyusul lagi setelah kau di sana, termasuk aku juga akan menyusul setelah masalah di sini dan beberapa masalah lain di alam semesta inti," sambung Bai An. Duan Du mengerutkan keningnya. Bukan masalah ia pergi bersama banyak orang, melainkan ia melihat jejak keraguan dari ucapan kakaknya ini. Ini baru pertama kalinya ia melihat kakaknya ragu seperti ini. Terlebih lagi ia ragu terhadap dirinya yang akan ditugaskan. Apakah kau ragu aku akan mengacaukan rencanamu, Kak?" dengus Duan Du melalui telepati. "Nah itu kau sadar," balas Bai An melalui telepati secara terang-terangan dengan nada mengejek. Kau bisa tenang, walau aku mengacau, rencanamu pasti akan berhasil, terlebih lagi aku mungkin akan sedikit serius kali ini," ucap Duan Du sambil memanyunkan bibirnya tanda ia cemberut. Bai An menaikkan alisnya. "Serius untuk lebih membuat kekacauan. Jika itu terjadi maka aku akan menghukummu," balas Bai An sedikit menyinggungkan senyum tipis. Duan Du langsung merinding saat melihat senyum kakaknya. Ia seketika mengubah ekspresi wajahnya disertai senyum licik. "Hehehe, bagaimana jika Haner ikut denganku? Aku yakin ia akan setuju, apalagi jika ia tahu aku akan ke klan Hu," kekeh Duan Du menggosok-gosok tangannya. Duan Du kini tidak bicara melalui telepati, melainkan bicara secara langsung agar semua orang dapat mendengarnya. Hu Liu Chen yang mendengar ucapan Duan Du seketika mengerutkan keningnya. "Apa yang kau rencanakan saat membawa keponakanku?" tanya Hu Liu Chen dengan tatapan curiga. "Hehehe, saudara Liu Chen tenang saja, aku hanya ingin membawa Haner untuk bertemu ibunya, tidak lebih kok," jawab Duan Du. "Tapi aku juga akan membawanya untuk menghancurkan beberapa cabang klan Hu. Aku yakin Haner akan bersemangat, apalagi saat tahu cabang klan Hu itu ada beberapa bawahan setia kakeknya," gumam Duan Du dalam hati sambil terkekeh licik. Benar juga apa yang diucapkan bocah ini, ada baiknya Haner ikut, terlebih jika ia bisa ikut bertarung, itu akan lebih seru, sambung Tulong kini bersemangat. Bai An dan Hu Liu Chen saling memandang. Kini Bai An harus memikirkan bagaimana cara membujuk kedua istrinya yang sedang hamil, agar bisa melepaskan Bai Han. Karena ada baiknya juga Bai Han ikut, agar bisa mengasah kemampuannya dalam bertarung maupun kecerdasan. Sementara Hu Liu Chen berpikir akan lebih cepat Bai Han dan Hu Qia bertemu, jika Bai Han ikut. Seketika semua orang kini berpikir masing-masing di otak mereka. "Baiklah, tapi aku merubah rencana," ucap Bai An tiba-tiba. Mendengar itu, semua orang seketika memasang wajah serius. Murid Duer yaitu Bao Tang saat ini sedang kewalahan melawan beberapa para penguasa dunia. "Aku mendapat info ini dari beberapa mata-mata yang aku pasang di seluruh dunia di alam semesta inti ke-6 ini. Untuk masalah dari mana aku mendapat mata-mata kalian tidak perlu tahu untuk saat ini," ucap Bai An memandang semua orang. Duan Du yang mendengar nama muridnya disebut biasa saja, karena ia juga diberitahu oleh Bai Tan secara bersamaan dengan Bai An. "Jadi aku akan mengirim Hu Hongmeng, Bing Lou dan anggota klannya karena ia mengetahui banyak tentang dunia di alam semesta ini, aku juga akan mengirim." Bai An langsung menyebut Lang Zai, Ling Wenli, Bai Yun untuk ikut membantu Hu Hongmeng dan Bing Lou. Mendengar itu, ada yang sedikit kecewa, ada yang senang.
Tapi apa boleh buat, jika Bai An sudah menetapkan maka itu tidak akan bisa diubah, terlebih lagi Bai An mengatakannya dengan nada dan wajah serius. Setelah setuju, Bai An memberikan mereka masing-masing token teleportasi. Setelah semuanya pamit pergi untuk membantu Baotang, kini pandangan Bai An mengarah ke Chen Tian dan Fang Liu. Untuk kakak Tian, aku akan mengirim kakak mencari saudara Pixiu, karena sampai saat ini ia tidak ada kabar maupun jejaknya. Aku tidak tahu ia berada di mana dan bagaimana kondisinya. Bai An menatap ke arah Chen Tian yang kini mengangguk tegas. Tentu Chen Tian sadar jika Bai An mengkhawatirkan Pixiu, jadi ia tidak akan kecewa jika ditugaskan. Jadi bersama siapa aku pergi mencari senior Pixiu? Tanya Chen Tian karena sadar ia tidak mungkin sendiri. Bai An melambaikan tangannya santai. Wus, lubang hitam seketika tercipta. Keluarlah yang tadi aku sebutkan namanya, ucap Bai An santai. Seketika keluar Deci Yuan, Depeng, Xian Wei dan beberapa prajurit pembantai yang memiliki gelar prajurit elit. Kau akan bersama mereka, Fanger dan Fujian, ucap Bai An melirik ke arah Chen Tian. Chen Tian mengangguk santai sambil berkata, jika begitu aku akan pergi sekarang, lebih cepat maka akan menjadi lebih baik. Kakak pergi ke alam semesta inti ketujuh saja, walau alam semesta inti ketujuh tertutup, adik ipar tahu beberapa cara untuk bisa masuk ke sana, mungkin saudara Pixiu ada di sana, ucap Bai An memberikan saran. Setelah bicara cukup lama, kelompok Chen Tian langsung pergi. Memang di kelompok Chen Tian tidak ada ahli kuat sebagai penguat kelompok mereka. Tapi itu hanya terlihat dari luar saja, karena Bai An yakin Fang Liu akan mengeluarkan wajah aslinya jika Chen Tian dalam bahaya hidup dan mati. Beberapa waktu berlalu dengan cepat. Kini sudah 1 bulan setelah kepergian semua saudara dan bawahannya dalam melakukan tugas. Saat ini Bai An sedang menginterogasi Tulong, tapi Bai An harus kecewa karena Tulong tidak mau membuka identitasnya yang asli, sama seperti Duan Du. Tapi satu hal yang mereka katakan, dan itu membuat Bai An tersentuh. Keluarga. Tentu Bai An paham maksudnya keluarga, yang artinya mereka tidak akan berkhianat maupun saling melukai, melainkan akan saling melindungi karena mereka keluarga. 1 bulan lagi berlalu. Butuh 1 bulan bagi Bai An membujuk kedua istrinya agar mau melepaskan Bai Han. Tapi itu pun Mu Xiaer dan Chu Jia memiliki satu syarat. Mereka akan membiarkan Bai Han pergi setelah Bai Han dapat melihat kedua adiknya. Karena tinggal menghitung hari saja untuk Mu Xiaer dan Chu Jia melahirkan. Saat ini Bai An, bersama yang lainnya ada di dunia jiwa. Untuk Hu Liu Chen ia sudah pergi untuk mencoba menyelidiki tentang di mana anggota klan Ho berada. Hu Liu Chen mendapat info jika ada 3 orang klan Ho era kuno yang keluar dari klan untuk menjalankan misi. Salah satunya adalah penetua pertama dari Sekte Es Abadi, tapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui nama aslinya, kecuali hanya Master Sekte Es Abadi Fang Mu dan beberapa ahli kuat. Saat ini di dunia jiwa terdengar tawa bahagia semua orang, saat menantikan kelahiran seorang putra dan putri. Semua orang telah diberitahu jika Mu Xiaer akan melahirkan seorang putri, dan Chu Jia akan melahirkan seorang putra. Tuan muda, saat putra dari Nyonya Jia lahir, biarkan aku menggendongnya. Siapa tahu ia akan mengikuti sifatku yang suka bertarung, terdengar suara Tulong yang bersemangat. Enak saja, aku lebih dulu, karena sifatku yang cerdas akan bisa membuat ia menjadi sosok jenius seperti Haner. Dengus Duan Du kini bangkit dari tempat duduknya. Selama beberapa bulan ini Duan Du dan Tulong lebih sering berkelahi tak jelas, terlebih kini Tulong tak segan-segan menghajar keponakannya. Tulong tak menutupi kekuatan tubuhnya yang sudah terlanjur ia perlihatkan. Jadi kini ia memanfaatkan hal tersebut untuk melawan dan menghajar Duan Du. Walau dari segi kultivasi, Duan Du lebih unggul. Melihat keduanya akan berkelahi lagi, Bai An memijit keningnya, sementara Mu Xiaer dan Chu Jia tertawa kecil. Beruntung bagi Duan Du dan Tulong, kelucuan dan tingkah mereka ini membuat perut Mu Xiaer terasa nyaman, jika tidak.
Mungkin Mu Xiaer akan menghajar keduanya yang sering membuat keributan. Entah mengapa, putri yang ada di dalam kandungan Mu Xiaer terlihat sangat aktif jika mendengar kegaduhan. Tapi ini adalah hal yang bagus menurut Bai An, tidak seperti putranya yang ada di dalam kandungan Chu Jia, ia cenderung pendiam. Awalnya hal tersebut membuat Bai An cukup takut, tapi karena ucapan Bai Tan yang memberitahunya, itu membuat Bai An agak tenang. Bai Han yang melihat kedua paman mulai ribut langsung berkata, "Paman Du, Paman Tu, bagaimana jika Haner menyuruh Paman Tuwi membuat arena buat kalian? Nanti juga Haner akan membuat kubu yang mendukung kalian, lalu Haner akan menjadi juri bagi siapa yang bertaruh." Mendengar saran Bai Han, Duan Du dan Tulong saling melirik, mereka tahu Bai Han ini sangat licik, selalu memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan baginya. Tapi karena Duan Du ingin membalas apa yang Tulong lakukan beberapa bulan lalu, ia kini setuju. Untuk Tulong, ia terlihat semakin bersemangat karena ingin menghajar Duan Du lagi. Kekesalannya tidak akan hilang saat mengingat ia selalu dikerjai dulu oleh bocah nakal itu, sehingga menghajarnya sekali dua tidak membuat Tulong puas. Mu Xiaer dan Chu Jia kini melihat putra mereka Bai Han, lalu melihat Bai An secara bergantian. Mereka melihat kini putra mereka lebih aktif dalam bergaul kepada keluarganya, hal itu memang bagus. Tapi keduanya menyadari ada yang salah dari sifat putranya ini, sehingga mereka juga melihat ke arah Bai An. Bai An yang ditatap curiga langsung mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Tentu saja insting istri sangatlah tajam, jika tatapan Bai An bertemu dengan kedua istrinya, maka ia akan sadar jika ia yang telah menyuruh Bai Han mengadu Duan Du dan Tulong di arena. Terlebih Bai Han juga yang selalu memprovokasi Tulong untuk menghajar Duan Du dengan kemampuannya itu. Tulong yang bodoh tentu saja tidak akan sadar, jika kemampuannya ini bisa membuat Duan Du tak berkutik. Tapi setelah diberitahu Bai Han ia kini termakan provokasi Bai Han. Sebenarnya alasan Bai An menyuruh putranya melakukan ini, agar Tulong sedikit demi sedikit membuka wajahnya yang asli. Tapi sampai saat ini ia belum membuka memperlihatkan wajah aslinya. Bai An juga penasaran apa bentuk asli Tulong di depannya ini. Setelah menyuruh Tuwi yang dibantu oleh para prajurit pembantai. Kini sebuah arena yang cukup besar, serta dipasangi sebuah formasi perisai agar dampak pertarungan mereka tidak bisa dirasakan oleh para penonton, maupun mengganggu aktivitas pelatihan para prajurit pembantai. Saat Duan Du, Tulong masuk dan akan melakukan pemanasan, sebuah teriakan terdengar. "Ah!" Mendengar Chu Jia berteriak kesakitan. Bai An seketika muncul di depan istrinya Chu Jia. "Ada apa Jiaer? Apa kau akan melahirkan?" Tanya Bai An dengan mencoba tenang, tapi dari nada suaranya ia sedikit khawatir jika istri dan putranya ini kenapa-kenapa. Melihat tidak ada jawaban dari Chu Jia dan malah semakin keras berteriak. Bai An kini memucat, "Jiaer, kau kenapa? Ayo beritahu kakak Bai An biar tahu apa masalahmu." Tanya Bai An kini sangat khawatir. "Kakak Bai An, aku rasa Jiaer akan melahirkan," ucap Mu Xiaer yang dari tadi di samping Bai An. Terlihat Mu Xiaer juga khawatir dengan keadaan Chu Jia. "Ibu, tenanglah. Haner ada di sisi ibu," ucap Bai Han kini mengeluarkan air matanya saat melihat ibunya Chu Jia terus-menerus berteriak kesakitan. Duan Du, Tulong dan yang lainnya juga terlihat khawatir dan takut jika terjadi apa-apa dengan Chu Jia. Pasalnya mereka baru kali ini melihat wanita hamil berteriak kesakitan seperti ini, berbeda dengan istri Bai An yang dulu di alam semesta rendah. Kedua istri Bai An dulu melahirkan dengan baik-baik saja tanpa ada kendala. Saat semuanya dilanda kepanikan dan ketakutan, Ling Yanru kini muncul dengan seorang wanita terlihat berumur 70 tahunan. "Penguasa, biarkan nenek ini melihatnya. Dia adalah tabib yang biasa membantu persalinan," ucap Ling Yanru sedikit gugup. Bai An yang mendengar itu langsung tersadar. Benar juga, di saat seperti ini tabib yang biasa dalam persalinan adalah ahlinya, gumam Bai An. Bai An langsung melihat ke arah nenek tersebut. "Nenek, apa yang terjadi dengan istriku?
Apakah ia baik-baik saja? Tanya Baian langsung membanjiri tabib wanita tersebut dengan banyak pertanyaan. Tuan muda, biarkan yang tua ini melihat nyonya muda lebih dulu, jawab sang nenek tersenyum lembut. Dengan cepat Baian membuka jalan untuk sang nenek. Setelah melihat keadaan Cujia, sang nenek tersenyum masam. Tuan, nyonya muda akan melahirkan, tapi di samping itu ia membutuhkan darah Anda, karena bayi di dalam kandungan nyonya mengalami hal aneh, yang membuat darah di tubuh bayi ini mengering secara perlahan. Ucap sang nenek dengan agak bingung juga saat menjelaskan, karena baru kali ini ia melihat kejadian yang seperti ini. Jika tidak diberikan darah dari yang berhubungan darah secara langsung, maka putra Anda bisa mati. Sambung sang nenek lagi. Baian dan yang lainnya kini bingung saat mendengar ucapan sang nenek. Tapi dengan cepat Baian maju tanpa bertanya banyak, ia langsung berkata, "Baiklah, langsung ambil darahku, aku tidak peduli apapun yang dibutuhkan putra dan istriku, selagi aku mampu, maka aku akan memberikannya." Nada Baian terdengar serius. Nenek yang bernama Kim He langsung mengangguk. Melihat nenek He mengangguk, Baian kini diam. Ia diam bukan karena tidak mau bicara, melainkan tidak tahu harus melakukan apa, karena nenek He belum menyuruhnya untuk mendonorkan darahnya. Sementara terdengar juga Duandu, Baihan, Musiaer, Tulong dan yang lainnya jika mereka bersedia mendonorkan darah mereka jika dibutuhkan. "Bisakah aku minta tolong untuk membawa nyonya muda ke tempat yang memiliki ruangan tertutup?" ucap nenek He menatap ke arah Baian. Baian tanpa basa-basi langsung menyelimuti tubuh istrinya dan semua orang. Wus! Seketika semua orang menghilang lalu muncul di kamar Baian. Nenek He yang melihat itu sedikit tersenyum masam. "Apakah kalian bisa keluar lebih dulu? Biarkan Nyonya Sia saja yang menemani nyonya muda, dan untuk Tuan, aku akan memanggil Tuan saat dibutuhkan." Baian kini terdiam. Ia terlihat masih khawatir melihat kondisi istrinya yang masih terus-menerus berteriak. "Kakak Baian, dengarkanlah saran nenek He, karena ia ahli dalam bidang ini," bisik Musiaer mencoba menenangkan suaminya. Baian seketika tersadar. "Baiklah, aku akan menunggu di luar, jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk memanggilku," ucap Baian. Setelah itu ia mengajak semua orang untuk keluar. Saat di luar, terlihat semua orang khawatir. Sementara Baian dan Duandu, setelah keduanya keluar dari kamar, mereka berdua hanya terdiam saja. Itu karena saat ini Baian berada di dunia energi bersama Duandu. "Kakak, pergerakan siapa yang kau maksud?" tanya Duandu kini menatap ke arah Baitan. Baian hanya terdiam saja karena saat ini pikirannya sedang mengkhawatirkan istri dan putra yang masih dalam kandungan. Tuan muda, saat ini klan Ho sudah melakukan pergerakan terbuka. Ia juga menangkap Hu Liu Chen dan mengumumkan jika kau tidak keluar maka Hu Liu Chen akan dibunuh, ucap Baitan langsung ke intinya. Baian langsung mengerutkan keningnya. Ada pengkhianat di sini, jika tidak ada, maka ia mempunyai mata-mata yang tidak bisa dilihat, bahkan oleh dirimu sendiri, ucap Baian dengan nada dingin. Baian meyakinkan dua hal tersebut, karena tidak ada orang yang tahu jika mereka berdua saling kenal atau sering bertemu. "Apakah penguasa Hu Xiao dan klan Hu diam saja?" tanya Duandu kini memikirkan penguasa dan klan Hu. "Dia hanya diam saja," jawab Baitan sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi ada beberapa anggota klan Hu yang melakukan pergerakan diam-diam seolah mencari seseorang. Aku merasa mereka klan Hu pemberontak yang diketuai oleh Hu Liu Chen," sambung Baitan. Baian yang mendengar itu membuka sedikit matanya. "Jika pengkhianat tidak ada di keluarga kita, maka pengkhianatnya ada di kelompok Hu Liu Chen," ucap Baian dan Duandu serempak. Baian kini bimbang, jika ia bergerak maka ia tidak bisa melihat istrinya melahirkan. Terlebih darahnya juga dibutuhkan oleh putranya, walau tidak tahu bagaimana prosesnya nanti. Melihat kakaknya yang terus-menerus menerung, Duandu langsung menepuk pundak kakaknya. "Serahkan ini padaku dan tolong kak," ucap Duandu terdengar serius. Mendengar itu,
Bai An kini cukup terkejut karena baru kali ini ia mendengar nada suara Duan Du yang berbeda. Lakukan dengan cepat, aku tahu kau ingin melihat keponakanmu juga, ucap Bai An kini tersadar saat melihat tatapan Duan Du yang berbeda juga. Tatapan Duan Du menyiratkan kemarahan karena acara kebahagiaannya kini diganggu. Terlebih ia juga telah menganggap Hu Liu Chen sebagai kakak. Setelah bicara banyak tentang langkah apa saja yang akan diambil oleh Duan Du nanti, kini Bai An dan Duan Du langsung berubah menjadi partikel cahaya. Bertepatan dengan Bai An membuka matanya, Mu Xiaer langsung keluar dengan langkah tergesa-gesa. Kakak, cepat masuk, salurkan darahmu ke putraku cepat, teriak Mu Xiaer. Mendengar itu, seketika semua orang langsung melihat ke arah Mu Xiaer. Apa yang terjadi Xiaer? Tanya Bai An kini memegang kedua pundak istrinya. Sudah jangan banyak tanya, langsung masuk saja, nanti kakak Bai An akan diinstruksikan oleh Nenek He, ucap Mu Xiaer dengan nada khawatir bercampur takut. Dengan cepat Bai An menghilang. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana juga ingin ikut masuk. Namun Mu Xiaer langsung menghentikannya karena saat ini hanya Bai An saja yang dibutuhkan. Sementara Duan Du yang ingin memberitahukan perihal Hu Liu Chen kepada Tulong, kini mengurungkan niatnya saat melihat Bai An dan Mu Xiaer telah masuk. Duan Du juga merasakan khawatir jika terjadi apa-apa dengan keponakan kecilnya. Sehingga ia menyampingkan masalah Hu Liu Chen terlebih dahulu. Karena Duan Du yakin jika Hu Liu Chen pasti tidak akan dibunuh. Bai An yang sudah di dalam kini berubah menjadi tegang saat melihat istrinya yang bersimbah darah. Ah, apa yang, Tuan, langsung keluarkan darahmu lalu masukkan ke mulut putramu, ucap Nenek He langsung berteriak disertai ketakutan. Dengan cepat pandangan Bai An mengarah ke Nenek He, saat melihat bayi dengan tubuh kurus, lebih tepatnya hanya menyisakan tulang dan kulit saja, untuk dagingnya, kini sepenuhnya menghilang. Ketakutan Bai An kini tak terbendung, tanpa sadar ia mengeluarkan auranya. Plak. Sebuah tamparan keras terdengar keras. Apa yang kau lakukan kakak? Cepat ulurkan darahmu ke putraku, jika ia kenapa-kenapa kau yang akan aku salahkan karena ini ulahmu. Teriak Mu Xiaer. Bai An langsung tersadar, karena saking takutnya, ia sampai tidak sadar mengeluarkan auranya. Dengan cepat Bai An maju lalu melukai ujung jarinya. Darah seketika merebes keluar dari tangan Bai An. Dengan cepat Bai An menaruh tangannya secara hati-hati ke dalam mulut putranya. Entah mengapa saat Bai An menaruh tangannya yang darahnya terus keluar, dengan lahap putranya mengemut darah Bai An. Tangan bayi mungil tersebut secara perlahan mulai berisi, bayi mungil tersebut mulai tersenyum ke arah Bai An. Tangan bayi mungil tersebut mulai bergerak hingga tangannya terangkat seolah ingin menyentuh wajah Bai An. Dengan cepat Bai An menjulurkan wajahnya ke depan, kini Bai An tersenyum. Senyum Bai An terlihat berbeda, selama ia hidup ia tidak pernah tersenyum seperti ini. Nenek He langsung memberikan bayi mungil tersebut kepada Bai An. Bai An langsung mengambil bayi mungil tersebut dengan hati-hati. Bai Cuye, namamu mulai saat ini adalah Bai Cuye, ucap Bai An kini tersenyum bahagia. Ucapan mungkin terdengar kecil, namun semua seisi dunia jiwa dapat mendengarnya. Kini semua penghuni jiwa berkumpul di depan rumah Bai An dengan tertib, mereka semua menghentikan kegiatan mereka, karena ingin melihat sosok mungil yang mereka duga akan lucu dan imut seperti Bai Han. Karena Bai Han adalah sosok yang mereka kagumi dan sayangi di dunia jiwa ini. Lupakan tentang Bai Han. Saat ini Duan Du, Tulong, Lin Yanru dan lainnya yang ada di luar pintu kamar Bai An terlihat sangat bahagia, bahkan mereka tidak sabar ingin masuk. Tapi mereka semua langsung menahannya saat mengingat ancaman Mu Xiaer beberapa waktu lalu, jika ada yang berani menerobos akan berurusan dengannya. Di dalam kamar, tempat persalinan Chu Jia. Saat ini Mu Xiaer ikut bahagia saat mendengar ucapan Bai An yang tak jauh berada di depannya. Bahkan ia dapat melihat senyum Bai Cuye yang kini mengelus wajah Bai An dengan tangan mungilnya. Bai An yang kini dipenuhi oleh kebahagiaan langsung berjalan ke istrinya Chu Jia,
yang kini masih pingsan akibat kehabisan cukup banyak darah. Mu Xiaer juga ada di dekat Chu Jia sambil mengalirkan energinya agar kondisinya tetap pulih. Bai An yang mempunyai energi semesta langsung mengalirkan energi semestanya, ini juga karena saran dari Bai Tan agar Chu Jia cepat pulih dan kembali sadar. Tangan Bai An langsung terulur ke pipi Chu Jia, sambil mengusapnya Bai An langsung mengalirkan energinya. Tak butuh beberapa detik, Chu Jis seketika menggerakkan matanya hingga sadar. Kakak Bai An, bagaimana dengan Put?" Ucapan Chu Jia yang khawatir saat tersadar langsung terhenti, saat melihat senyum putranya. Ia lantas ikut tersenyum sambil mengulurkan tangannya ingin menggendong putranya. Bai An tersenyum sambil berkata, "Namanya adalah Bai Chuye. YR ibumu ingin menggendongmu," bisik Bai An. Entah karena mengerti ucapan Bai An, atau karena ikatan yang sangat kuat. YR yang sudah memiliki daging dan terlihat gemuk menggemasakan, langsung berhenti mengemut jari Bai An. Dengan cepat ia mengalihkan pandangannya sambil menjulurkan tangannya kepada ibunya. Chu Jia tentu senang saat melihat kecerdasan putranya yang tak jauh berbeda dengan Bai Han. Setelah berpindah gendongan, Bai An kini sangat senang dan menyuruh Nenek He tinggal di kediamannya, sebagai bentuk tanda terima kasih. Nenek He awalnya menolak karena ia dulu adalah budak. Jika Tui dan pasukan prajurit pembantai tidak datang, mungkin ia sudah mati akibat siksaan. Jika Nenek He diberikan mengucapkan kata terima kasih, mungkin ia akan terus-menerus berterima kasih kepada Bai An. Terlebih Nenek He juga sangat bahagia bisa membantu nyonya muda. Kini Nenek He mau mengikuti paksaan Bai An yang terus-menerus membujuknya untuk tinggal di sini. Kebetulan Nenek He juga punya putra yang seumuran dengan Bai Han. Ia adalah pengagum Bai Han dan ingin menjadi sosok seperti Bai Han. Setelah bicara banyak dengan Nenek He, kini Bai An berjalan keluar bersama Chu Jia dan Mu Xiaer yang sudah bisa berjalan. Mereka melangkah menuju luar. Ceklek. Saat Bai An membuka pintu, seketika terdengar teriakan dari semua keluarganya. Mereka semua berlomba-lomba ingin menggendong He kecil. Pada akhirnya yang menggendong He kecil terlebih dahulu adalah Mu Xiaer, disusul Bai Han, Duan Du, Tulong, Ling Yanru, Tui, dan yang lainnya yang berada di dalam rumah Bai An. Setelah itu mereka keluar bersama. "Lihatlah kalian semua, keponakanku ini sangat mirip denganku bukan?" "Hahaha," Duan Du langsung berkata lantang, kini memperkenalkan Bai Chu He yang berada dalam gendongannya. Seketika semua orang melihat bayi mungil yang memiliki wajah sama persis dengan ibunya, dan rambut beserta mata mirip dengan ayahnya. Mereka semua langsung berseru penuh kebahagiaan saat melihat putra tuan besar mereka. Sementara Duan Du yang menggendong Her kini berkeringat dingin saat merasakan tatapan mengerikan diarahkan kepadanya. Saat melihat siapa yang menatapnya, Duan Du seketika menegang, senyumnya seketika menghilang digantikan wajah pucat. Apa kau tidak sadar jika teriakanmu itu membuat Herku ketakutan?" dengus Mu Xiaer menatap ganas ke arah Duan Du. Duan Du yang sadar jika ia melakukan kesalahan langsung mengangguk-angguk berulang kali, sambil menatap ke arah kakaknya untuk meminta bantuan. Namun Bai An langsung mengalihkan pandangan. Duan Du yang melihat itu memasang wajah cemberut, ia kini tak menyerah, ia melirik ke arah keponakannya Bai Han, namun Bai Han langsung pura-pura tidur sambil berdiri. Duan Du kembali melirik ke arah Tulong dan yang ia dapatkan hanya ejekan dan senyum penuh kemenangan. Tak ingin menyerah, akhirnya Duan Du melirik ke arah Chu Jia. Chu Jia hanya bisa menahan tawa saat melihat ekspresi Duan Du. Sama halnya dengan penghuni dunia jiwa, mereka semua menahan tawa melihat raut wajah Duan Du yang dipenuhi rasa teror. Dengan segera Duan Du maju sambil memberikan He kecil. Setelah itu Duan Du kini berada di balik pundak Chu Jia, seakan berlindung sambil menghindari tatapan Mu Xiaer yang kini tertawa kecil. Tak lama, karena tak tahan, salah satu prajurit pembantai langsung tertawa. Hahaha, hahaha. Seketika tawa orang kini saling menyambung, hingga semuanya ikut tertawa bahagia.
1 hari berlalu di dunia jiwa. Beruntung Bai An kini mengubah waktu di dunia jiwa yang memiliki perbedaan cukup lama, agar Duan Du bisa lebih lama di dunia jiwa. Saat ini semua orang terlihat mengadakan pesta untuk merayakan kelahiran He kecil. Pesta tersebut cukup meriah, walau hanya berkumpul sambil makan makanan ringan, mereka semua tidak pernah berhenti tersenyum saat melihat senyum He kecil. Bai Chu He memiliki cukup banyak kelebihan saat terlahir, namun karena semua orang saking bahagianya, jadi tidak menyadarinya. Hanya Bai An, Duan Du dan Bai Han saja yang menyadarinya saat pertama kali melihat He kecil. He kecil yang baru lahir langsung bisa melihat, ia juga bisa mendengar walau tidak mengerti pembicaraan orang-orang. He kecil tersenyum karena melihat semua orang tersenyum, ia selalu mengikuti ekspresi orang-orang yang dilihatnya. Bai An, Duan Du dan Bai Han juga sadar jika tidak bisa melihat tingkat kekuatan He kecil jika tidak berkontak fisik, itu sudah mereka yakini dan benar adanya. Saat mereka melepaskan pelukan mereka, mereka tidak bisa melihat tingkat kekuatan He kecil. Masih banyak lagi kelebihan-kelebihan He kecil dari yang sudah disadari maupun belum. Saat ini, He kecil mempunyai tingkat kekuatan saat lahir berada di tingkat senior bintang 2 menengah. Sungguh mengerikan bagi seorang yang baru lahir. Setelah merayakan perayaan selama 3 hari berturut-turut, kini semua penghuni dunia jiwa kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Di kediaman Bai An yang sedang menggendong He kecil melihat ke arah Duan Du dan Tulong sambil mengangguk. Pergilah, saudara kita sedang dalam bahaya, jangan menunda lagi. Bai An terhenti sesaat sambil tersenyum ke arah He kecil. Jangan berikan mereka ampun, waktunya bagi kita memperlihatkan kekuatan sebenarnya milik kita. Agar mereka semua tahu jika kita bukanlah orang yang mereka bisa injak-injak, sambung Bai An memasang wajah dingin. Secara spontan, He kecil juga memasang wajah dingin. Hal tersebut membuat Duan Du dan Tulong merasa gemas. Mereka kini tidak mendengar ucapan Bai An, saking semangatnya mereka ingin menggendong He kecil. Mereka juga terlihat berlomba-lomba ingin mengajari He kecil kemampuan mereka masing-masing, yang sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari. Bai An hanya bisa menggeleng sambil memberikan He kecil kepada keduanya. Kalian ini, ucap Bai An menghela nafas. Hehehe, kakak biarkan aku melihat dan menggendong He kecil lebih lama dulu, terlebih aku tidak sabar ingin. Ingin apa Dengus sebuah saura menyeramkan bagi Duan Du dan Tulong. Saat ini Musiaer dan Chu Jia bersama Nenek He masuk sambil membawa beberapa makanan ringan. Duan Du dan Tulong yang melihat itu buru-buru memberikan He kecil, setelah itu mereka pergi dengan alasan melakukan tugas. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang, keduanya langsung menghilang. Bai An hanya bisa tertawa lucu melihat reaksi keduanya yang begitu berlebihan. Oh ya, apakah Ning'er belum keluar dari latihan tertutupnya? Tanya Bai An tiba-tiba setelah kedua istri dan Nenek He duduk. Bai An juga memberikan He kecil kepada ibunya. Belum, kau ingin melakukan apa jika Ning'er selesai pelatihan tertutup? Tanya Musiaer curiga kepada Bai An. Jangan bilang kau ingin menyuruh Ning'er keluar untuk bertarung. Tidak, aku tidak memperbolehkan Ning'er keluar dari sini, sambung Musiaer dengan nada tegas tanpa memberikan Bai An menjawab. Bai An hanya bisa tersenyum masam. Karena awalnya ia ingin membuat Mei Ning jauh lebih kuat, jika ia berada di dunia nyata yang dihadapkan oleh pertarungan hidup dan mati. Setelah cukup lama terdiam, kini Chu Jia yang merasa ada yang kurang langsung bertanya. Di mana Haner? Tanya Chu Jia sambil mengedarkan kesadarannya ke batasnya. Namun ia masih tidak menemukan keberadaan Bai Han. Mendengar itu, Musiaer ikut mengedarkan kesadarannya. Untuk Musiaer ia hampir bisa mengedarkan kesadarannya ke seluruh dunia jiwa milik Bai An. Sementara Bai An pura-pura mengerutkan keningnya, dan wajah Bai An terlihat seolah tidak tahu apa-apa. Bocah kurang ajar itu, aku akan mencincangnya jika ia kembali nanti.
Apalagi saat Hanerku terluka, geram Mu Xiaer mengepalkan tangannya yang dipenuhi rasa kesal, karena mengira Duan Du mengajak Bai Han keluar dunia jiwa. Chu Jia langsung tertawa kecil saat melihat Mu Xiaer kini mulai emosi lagi. Padahal selama ia hamil, ia tidak pernah emosi apapun kelakuan Duan Du dan Tulong, malah ia ikut tersenyum saat melihat tingkah konyol keduanya. Xia Jie, tahan emosimu, ucap Chu Jia menenangkan. Saat ini kau hamil besar, dan menunggu beberapa hari lagi kau akan melahirkan, sambung Chu Jia. Benar Xiaer, berhentilah marah-marah tak jelas. Perlu kau ketahui, saat ini Haner sudah besar, ia sudah menginjak 9 tahun. Jadi berhentilah egois dengan membatasinya ini itu, ucap Bai An ikut memberikan Mu Xiaer masukan. Namun yang Bai An dapatkan adalah ceramah dari istrinya yang keras kepala ini. Memang jika seorang ibu akan selalu mengerikan jika menyangkut anaknya, gumam Bai An sedikit merinding. Bai An kini hanya mengangguk-angguk saat mendengar ceramah Mu Xiaer, sementara Chu Jia dan Nenek He hanya tertawa kecil saja saat melihat Bai An yang patuh dan menjadi pendengar baik tanpa menimpali. Tep-tep, Hoam, kenapa kalian sangat lama keluar paman? Haner jadi ngantuk, ucap Bai Han dengan nada malas. Bocah licik, aku tahu maksud pertanyaanmu ini, ayo kita cari rumah makan yang menjual informasi, dengus Duan Du sambil mengacak-ngacak rambut Bai Han. Bai Han yang lebih dulu keluar dari dunia jiwa, karena tak ingin dihentikan maupun dilarang keluar oleh ibunya, jadi ia menyuruh ayahnya mengirim ia keluar lebih dulu. Kini Bai Han langsung bersemangat, ia tersenyum kecil. Wajah malasnya langsung hilang. Ayo, aku tahu kota yang cocok, karena selama menunggu, aku juga mencari info dari para perampok yang kini menjadi bawahanku, ucap Bai Han. Prok, jadi apa-apa-papa. Bai Han langsung bertepuk tangan. Wus. Seketika 4 orang keluar dengan tingkat kekuatan yang cukup mengerikan, bagi para penduduk maupun klan besar sekalipun. Mereka adalah para ketua perampok yang Bai Han tundukkan dalam waktu 3 jam. Kekuatan terlemah dari keempatnya ada di tingkat Dewa Raja Semesta Bintang 4 awal, dan terkuat berada di tingkat Dewa Master Semesta Bintang 2 awal. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengacaukan klan besar, terlebih untuk setingkat Dewa Master Semesta, yang setara para penetua klan besar dan ketua di dunia awan. Beruntung bagi Bai Han yang muncul bertepatan dengan keempat ketua ini, sedang melakukan pertemuan dan mereka berencana akan merampok rombongan Paviliun Awan, yang sedang dalam perjalanan ke pusat Paviliun Awan. Entah bagaimana caranya Bai Han menundukkan keempatnya sekaligus, tanpa pertarungan. Tapi yang pasti itu cukup membuat Duan Du dan Tulong kagum, apalagi saat melihat wajah patuh disertai hormat keempatnya terhadap Bai Han. Hehehe, kau yang terbaik Haner, kekeh Duan Du dengan bangga. Tapi alangkah baiknya jika kau menghajar mereka lebih dulu sebelum kau tundukkan, itu agar membuat kau disegani, sambung Tulong menggerakkan ototnya. Tanpa otak-otot bisa apa, dengus Duan Du menimpali. Tentu saja untuk menghajar otakmu, sambung Tulong. Bai Han yang melihat kedua pamannya mulai lagi langsung berkata, ya, kalian bertarung saja, aku dan mereka akan pergi jika begitu. Dengan santai Bai Han memberikan instruksi kepada keempat bawahannya. Mereka berempat langsung melesat ke arah kota yang bersebelahan dengan pusat kota. Duan Du dan Tulong seketika menghentikan aktivitas mereka lalu berteriak, Haner tunggu, secara serempak keduanya melesat-melesat mengejar Bai Han. Hehehe, aku tak menduga jika satu dari 3 anggota klan Ho era kuno ternyata selalu bersamaku. Sungguh bodohnya diriku telah mempercayai dirimu dari kecil. Tapi jika kau merasa menang maka kau salah besar, ucap Hu Liu Chen terkekeh mengejek bayangan yang kini muncul. Yaps, bayangan yang selalu bersembunyi dan Hu Liu Chen menganggap ia adalah bawahannya yang paling setia, ternyata adalah musuh dalam selimut. Mendengar ancaman dari Hu Liu Chen, penetua inti pertama dari Sekte Es Abadi atau Hozen, kini berdiri untuk memberi Hu Liu Chen pelajaran. Namun bayangan tersebut menghentikannya. Jika kau melukainya,
maka aku tak segan-segan akan membunuhmu Ho Zhen, ucap bayangan tersebut dengan nada dingin. Ho Zhen seketika terdiam. Kini terlihat Ho Zhen berkeringat dingin saat merasakan aura mengerikan dari tubuh bayangan tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.